Shalom. 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 Wow, luar biasa ini ya. Wow. Pak Dogi, thank you ya. Wow. Ya. Saya rasa ini sesuatu yang luar biasa ya. Karena saya ketemu dengan teman-teman lama saya nih. Wih, ya. Wih, saya jadi kaget ya. Ini nenek saya ya. Aduh, itu Yohanes juga, yang punya perum dan punya lipo dia. Lipo perum ya. Yang mimpin pujian itu tadi saya pikir siapa ya? Rasanya kenal ya, siapa ya? Oh, kami dulu sama-sama di Perum ya. Waktu kamu usia berapa waktu itu ya? 5 tahun, 6 tahun ya? 6 tahun ya? Bapaknya 5 tahun. Bapaknya nggak tumbuh-tumbuh. Wow, luar biasa ini. Saya ketemu sama orang-orang yang sangat saya rindukan nih. Ternyata ketemunya di sini ya. Luar biasa. Saudara siap mendengar firman Tuhan malam hari ini, sore ini? Amin. Ya. Kalau firmannya itu seperti menguliti saudara siap nggak? Kayak kita tuh dikuliti gitu. Wih. Nah, hari ini renungan saya judulnya itu menjadi peraga Tuhan. Wow. Apa saudaraku? Menjadi peraga Tuhan. Pernah nggak kita waktu kita sekolah kita bawa alat peraga gitu? Pernah ya? Pernah ya. Jadi saudara pasti ngerti apa yang saya maksudkan ini. Jadi hidup kita ini saudaraku, sebenarnya sadar apa tidak sadar kita sedang memperagakan sesuatu atau seseorang. Apa yang kita peragakan dalam hidup kita ini. Jadi sebenarnya kita ini secara kita tidak sadari kita sedang memperagakan apa ini dalam hidup kita. Tuhan sebenarnya mau kita sebagai anak-anak Tuhan kita memperagakan Tuhan, ya, pribadi Tuhan yang agung, yang indah itu kita bisa peragakan dalam hidup kita. Jadi itu menjadi sesuatu yang memang tidak mudah sudah untuk memperagakan Tuhan yang indah, Tuhan yang agung dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus sudah bangkit kapan? 2000 tahun yang lalu dia bangkit. Tapi kalau sekarang, di mana kita menemukan Yesus hidup? Harusnya dalam diri anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Di mana kita sekarang menemukan pribadi Kristus itu hidup? Harusnya dalam diri saudara dan saya. Kita ini harus menjadi alat peraganya Tuhan, memperagakan kehidupan Kristus secara nyata sekarang ini, ya, secara real. Kalau Tuhan Yesus bangkit secara historik 2000 tahun yang lalu, tapi bukti nyata Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup bisa dilihat sekarang lewat siapa? Lewat kehidupan kita yang memperagakan kehidupan Tuhan. Amin. Amin. Ini pasti nggak gampang, saudara. Jadi secara jujur, inilah pergumulan yang paling sulit. Menjadi orang Kristen gampang nggak? Gampang nggak? Gampang lah. Ngaku Kristen tuh gampang. Apa susahnya ngaku Kristen? Ya. Ngaku anak Tuhan gampang nggak? Gampang lah. Apa susahnya ngaku anak Tuhan? Tetapi untuk membuktikan saudara dan saya, ya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan itu sulit, sudah, itu tidak mudah. Ya. Nah, kita baca dulu ayatnya, yuk. Dua Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. Ya. Bisa dibaca? 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. Ini saya ambil dari terjemahan baru versi yang berbeda ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami
sehingga hidup Yesus juga dapat terlihat di dalam tubuh kami. Ya. Kalau terjemahan yang saudara terima, coba baca. Siapa yang mau siap membacanya? 1, 2, 3. Berdiri. Yuk. 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Dengan suara keras. Sukarelawan. 1, 2, 3. Ayo. Oke. Dengan suara keras ya. Ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam kehidupan kami. Artinya saudaraku, anak-anak Tuhan itu ya, dia bisa menyatakan kehidupan Yesus semakin hari semakin nyata dalam hidupnya. Katakan amin. Amin. Ya. Jadi tugas kita, bagaimana kita menyatakan Yesus, kehidupan Yesus itu semakin hari semakin nyata di dalam kehidupan kita. Ya. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kelemah lembutan Tuhan, kesabaran Tuhan, kekudusan Tuhan, kesetiaan Tuhan, itu semakin lama harus semakin nyata di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Kalau kita mengikut Tuhan dengan benar ya, kalau kita mengikut Tuhan dengan benar, pasti saudaraku, kita akan mengalami ya, dari hari ke hari ya, kehidupan Yesus itu menjadi semakin nyata di dalam hidup kita ini. Sampai saudaraku, orang bisa melihat ada sebuah pribadi yang berbeda dalam hidup kita ya. Kalau dia melihat karakter kita yang berubah ya. Saudaraku, apa rahasianya supaya kehidupan Kristus bisa semakin nyata dalam hidup kita? Ayat yang pertamanya itu, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Nah, saudaraku, ini rahasianya. Coba kita buka lagi slide berikutnya, Roma 8 ayat yang kelima. Ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Oh, Roma pasal 6 ayat yang kelima. Ya, dari 2 ayat ini saudaraku, ini luar biasa, ayat yang luar biasa. Saudara harus jadikan ini menjadi ayat ini ya, ayat favorit kita ya. Alkitab berkata dalam Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya saudaraku, kalau kita mau kehidupan Yesus semakin nyata dalam hidup kita, maka yang pertama dikatakan saudaraku, ya apa? Kita harus mengalami keserupaan atau persekutuan dengan penderitaan Kristus. Ya. Jadi saudara dan saya harus membawa kematian Kristus setiap hari di dalam tubuh kita, supaya kehidupan Yesus menjadi semakin nyata di dalam hidup kita. Ya. Saudara pernah dengar gak lagunya bagus sekali? Senantiasa membawa kematian Kristus. Terus, di dalam hidup ini, supaya kehidupan Kristus semakin nyata di dalam hidupku ini. Terus ada refrennya, setia sampai mati di atas kayu salibnya, merendahkan diri, mengosongkan dirinya. Terus setia sampai mati. Saudaraku, ini rahasia saudara. Saya mau bagikan kepada saudara. Kalau saudara dan saya merindukan ya, bagaimana Yesus semakin nyata di dalam kehidupan kita, kasihnya, kuasanya, kekudusannya semakin nyata dalam hidup kita, ini rahasianya.
saudara dan saya harus senantiasa membawa kematian Kristus di dalam hidup kita. Ya. Apa artinya kematian Kristus? Apa artinya membawa kematian Kristus di dalam tubuh kita ini? Slide berikutnya. Ya. Nah, saudara, ya. Penderitaan Kristus, ya, bersekutu dengan penderitaan Tuhan. Yang pertama, saudara, yang pertama, yaitu penderitaan yang kita alami karena apa? Karena daging kita ini disalibkan. Pada waktu kita mengalami penyaliban daging, saudaraku, kita mengalami yang disebut dengan penderitaan. Coba kita baca ayatnya dari Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24, 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang pertama, saudaraku, apa artinya menderita? Bersekutu dengan penderitaan Tuhan. Yang pertama, ya, yang pertama yaitu penderitaan yang kita alami karena apa? Karena daging kita salibkan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, saudaraku, kalau kepingin supaya kehidupan Yesus itu semakin nyata dalam hidup kita, kita harus mengalami yaitu namanya kematian daging, ya, penyaliban daging. Ya, kita ini, saudaraku, ya, kita ini orang-orang yang kepala batu. Betul gak? Kita ini orang-orang yang kepala batu, katanya, ya. Susah dibilangin, ya. Susah ngalah, ya. Suka berantem, ya. Itu bisa kelihatan, saudaraku, ya. Jadi pada waktu saya baru pertama kali masuk Jakarta, saya dibonceng sama kakak saya, ya. Dibonceng naik motor, saudara. Wah, waktu saya dibonceng, ya, itu sekitar 35 tahun, 40 tahun yang lalu. Itu sudah lama sekali, tapi itu membekas dalam pikiran saya. Waktu saya dibonceng, saudara, itu dia naik motornya begini, buah. Wih, saya kaget, saudara. Wih, naik motornya modelnya seperti ini. Akhirnya saya bilang, stop. Saya berhenti turun, saya muntah. Mabuk, ya. Dibonceng sama begitu, us. Wah, aduh, saudara, mabuk saya. Ya. Wow. Saudara tahu nggak? Untuk kita bisa tahu tentang diri kita, saudara, ya, itu pada waktu kita di jalan, waktu saudara mengendarai kendaraan, mengendarai mobil, ya, itu saudara bisa lihat, ya, diri kita yang sebenarnya. Wih, saudara, gak mau ngalah, yes. Di sana segini, gitu. Kelihatan loh, gak mau ngalah. Anak-anak Tuhan kadang-kala, ya, di jalan itu dia bisa memperagakan dirinya tuh. Wih, tukang kebut-kebutan, lampu merah dia nggak mau, langsung terjal, gitu dia. Kejar setoran nggak? Kejar setoran tuh. Saya beberapa anggota saya kan tukang angkot. Nggak sabaran. Kenapa sih? Ya kalau kita nungguin lampu merah kita nggak dapat, Pak. Nggak dapat yang di depan. Kita bisa melihat karakter kita ini, saudara, pada waktu kita, ya, kalau di gereja mah manis, Bang. Betul nggak? Kalau di gereja manis banget, semua manggung, manis, ya. Tapi pada waktu saudara keluar dari tempat ini, kelihatan nih, watak karakter kita ini kelihatan sekali, saudara. Jadi saya tuh, bener-bener itu, ya, kakak saya itu luar biasa. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, jatuh dia.
hancur. Motornya hancur, badannya rusak, saudara, badannya rusak. Karena naik motor itu kenceng, udah kenceng begini, saudara. Untung masih hidup. Ya. Itu begitu ya. Pada waktu saya sering olahraga, Pak, ya. Saya dengar ya, ada teriakan ibu-ibu gitu. Teriaknya kenceng banget. Ini siapa ya? Saya lagi di lapangan. Saya lihat inang-inang lagi jambak-jambakan di jalan. Yang satunya udah ditekan begini ya, bangun lagi, berantem lagi. Lama. Berantemnya lama sekali. Dalam hati saya berpikir, orang Kristen bisa begini ya modelnya. Ini memuliakan Tuhan apa mempermalukan Tuhan? Memalukan Tuhan. Memuliakan Tuhan apa mempermalukan Tuhan? Memalukan Tuhan. Malu ya kita. Kita malu kadang-kadang. Kenapa ya? Kok ada orang yang perilakunya seperti itu? Apa yang diperagakan? Itu bukan memperagakan pribadi Tuhan. Betul nggak? Yang setuju katakan amin. Apa yang diperagakan? Pasti bukan pribadi Tuhan. Kasih kelemah lembutan Tuhan. Bukan, saling jambak kok. Gak ada yang mau kalah loh. Berantem gak ada yang mau kalah loh. Bagaimana ya kita bisa menyaksikan Tuhan yang baik begitu ya, sementara kita itu ya, menjadi peraga bukan peraga yang baik begitu. Omongannya sih baik, Tuhan baik, tapi ya, realnya saudaraku ya, kita tuh mempermalukan Tuhan. Kita mempermalukan Tuhan. Ada seorang anak muda berkata begini, Pak, ya pulang gereja gitu ya, salaman sama saya, Pak, Tuhan itu luar biasa Pak. Saya senang dong, Tuhan itu luar biasa Pak. Tapi waktu saya cium mulutnya bau alkohol. Bisa ya Tuhan itu luar biasa loh ya. Tapi mulutnya bau alkohol. Saudara, saya terlahir dari keluarga yang broken home. Waktu saya lahir diambil sama paman saya karena keluarga saya itu cerai. Papa mama saya cerai. Saya dilahirkan bukan dari keluarga yang baik-baik. Saya dari dulu tuh nggak ngerti apa namanya mengasihi, berbagi, hidup benar, hidup kudus, nggak ngerti saya. Kalau nyolong ngerti, nyuri ngerti. Di belakang rumah saya itu ya, itu ada pohon durian gede sekali. Buahnya juga gede-gede banget, pas di belakang rumah saya. Yang punya itu jauh. Saya lebih dekat, malam-malam bunyi begitu. Gelap loh. Saya bisa loh cari itu tanpa pakai lampu. Ngenes begitu. Bisa ketemu loh Pak. Itu kan kita itu jago sekali kalau hal-hal yang seperti itu. Penciumannya itu, di mana ada mangsa ya gitu ya. Di mana ada mangsa yang bisa dimakan itu hati-hati loh. Kalau kita punya nalar penciuman untuk hal-hal yang tidak berkenan, bahaya. Saya dari keluarga yang broken home. Gak mengerti berbagi, gak mengerti mengasihi, apalagi yang disebut dengan hidup benar, hidup kudus, gak ada dalam kamus saya. Tapi puji Tuhan, saya ketemu Tuhan. Amin. Setiap orang yang ketemu Tuhan pasti punya apa? Punya kehidupan yang baru. Katakan amin. Kita menjadi ciptaan baru. Bapak Ibu harus menjadi ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, tapi yang baru sudah datang. Tapi prosesnya harus dilewati. Kita dibentuk, kita diproses. Kita menyalibkan diri kita setiap hari dikatakan.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia sudah menyalibkan daging. Belum dong sayang. Ya. Masih yang pertama. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Siapa yang menyalibkan? Kita. Saya, Bapak Ibu, bukan Tuhan yang menyalibkan. Kita dengan sadar, ya, dengan sadar kita menyalibkan segala nafsu-nafsu yang ada dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Kita berjuang loh Bapak Ibu. Bukan dengan sendirinya kita menjadi ciptaan baru. Dari hari ke hari kita bergumul, kita berjuang menyalibkan daging. Sama artinya dengan menyangkal diri. Amin. Menyangkal diri. Saya bilang sama istri saya, "Ma, emang kalau kita tuh sekarang, saudaraku, pergumulan kita mendidik anak tuh nggak gampang. Suami istri itu sering bentrok untuk menangani anak zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini anak-anak kita punya dunianya masing-masing. Betul nggak? Betul nggak? Anak dulu kalau dipanggil, Edgar, iya papa, dia datang gitu ya. Saya kayak Samuel ya Pak ya. Datang. Anak sekarang dipanggil, Edgar, belum nyaut itu. Edgar, belum nyaut. Edgar, dia bilang, ada apa? Kenapa? Dia terganggu, ya. Dunianya terganggu. Tuh, hati-hati loh sekarang. Saudara dan saya itu harus betul-betul menjaga anak-anak kita, jangan sampai lepas kontrol. Amin. Jangan sampai lepas kontrol. Kita tetap kasih kebebasan, tetapi dikendalikan juga. Amin. Saya bilang sama istri saya, kadang-kala dia tuh cepat. Istri saya tiba-tiba bisa meledak loh. Yang melihat anaknya yang nggak bisa dibilangin, langsung tiba-tiba langsung gasnya tinggi banget begitu. Aduh. Kemudian besok paginya bilang, Ma, kenapa ya? Kita nggak belajar sabar, lebih sabar ya. Rasanya kita tuh udah banyak menyakiti anak kita loh, Ma. Dia juga bilang, iya ya Pak. Mama juga sadar, kenapa ya? Ini saudaraku. Terjadilah kita pertobatan di situ. Kita nangis, saya nangis. Kadang-kala saudaraku, kita kepingin itu mulut kita punya kuasa. Tapi ya kita nggak belajar kendalikan lidah kita. Kepingin ngomong apa, kepingin marah-marah, ya. Kepingin gosip-gosip, tapi kepingin mulut kita ada kuasa. Ya nggak bisa dong. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kita bisa salibkan lidah bibir kita ini, kita jaga betul. Apalagi yang pelayan-pelayan saudara. Ya. Yang pelayan mimbar di sini gitu ya. Wow, kalau bisa dijaga, dikendalikan lidah bibirnya itu ya, itu bisa urapan Tuhan itu pasti. Amin. Pelayanannya berbeda. Tugas saya, tugas saudara itu salibkan daging dengan segala keinginannya. Mudah nggak menyalibkan daging ini? Nggak mudah Bapak Ibu. Tapi apa? Kalau berjuang bisa. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Untuk menjadi ciptaan baru, saudaraku, kita apa? Diproses. Ada penyaliban daging setiap saat, setiap waktu. Gak mudah. Untuk bisa membuat Yesus hidup dalam hidup kita, kita harus apa? Terus matikan daging dengan segala keinginannya. Jadi setiap hari, saudaraku, kita bertobat. Amin. Pertobatan itu setiap saat, bukan satu titik bertobat, itu bukan. Pertobatan itu sebuah garis panjang. Betul nggak? Betul? Itu pertobatan. Setiap hari kita berjalan dalam pertobatan. Gak mudah ya.
untuk membuat Yesus nyata dalam hidup kita, menjadi alat peraganya Tuhan. Gak mudah. Semakin kita mati, semakin Yesus hidup. Sama-sama katakan apa? Semakin kita mati, semakin Yesus hidup. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Terus nama Yesus saja, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus semakin bertambah. Amin. Kita harus semakin berkurang-kurang. Dan kala Yesus ditinggikan dalam hidup kita, saudaraku, pada waktu kita meninggikan hidup yang meninggikan Tuhan, maka dikatakan orang banyak datang kepada Tuhan lewat kehidupan kita. Kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Pada waktu hidup kita meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, banyak orang yang bisa dibawa kepada Tuhan lewat kehidupan kita. Haleluya. Siapa yang harus menyalibkan daging kita? Kita. Tugas kita. Amin. Ya. Tapi Tuhan juga pakai orang-orang terdekat untuk menyalibkan hidupmu. Siapa orang terdekat Pak Doni? Siapa Pak? Istri ya? Jadi Bapak Ibu, Tuhan beri kepada kita pasangan hidup. Kadang-kala pasangan hidup itu menyalibkan kita. Kita juga menyalibkan pasangan kita. Betul Pak Doni? Betul. Bapak sering disalibkan sama ibu. Susah mati ya. Kita ini orang kebal, susah mati loh. Kita ini orang susah mati. Kalau kita ini gampang mati, Yesus gampang hidup dalam hidup kita. Amin. Kita tuh bandel sekali dengan dosa, kita bandel sekali. Ya. Iya loh. Kenapa ya kita ini keras kepala banget ya? Susah mati Bu. Susah mati, maka Yesus susah hidup dalam hidup kita. Betul nggak? Tuhan udah pakai orang yang paling dekat dengan kita, istri kita, untuk menyalibkan kita. Tapi nggak mati-mati juga kita. Udah dikasih istri yang betul-betul bawel, tapi kita nggak mati-mati juga ya. Aduh, Tuhan bilang, aku mau pakai siapa lagi ya untuk menyalibkan kamu ya. Dikasih masalah dalam hidup kita, masalah-masalah itu harus menyalibkan kita. Tapi masalahnya selesai, kita kumat lagi. Betul nggak? Oh, kita punya utang banyak, kemudian kita berkata, Tuhan, aku kapok punya utang Tuhan, aku kapok dikejar-kejar Tuhan. Wih, utangnya selesai, saudaraku. Ya. Nggak lama dia bilang lagi, Pak, bantu saya Pak, saya punya utang lagi Pak. Ini karakternya nggak sembuh-sembuh, nggak beres-beres loh. Masalah-masalah dipakai untuk menyalibkan kita juga, Bapak Ibu. Tuhan kasih masalah supaya apa? Mengubah karakter kita. Amin. Kita sadar ya, masalah Tuhan izinkan ya untuk merubah karaktermu, supaya karakter Kristus semakin nyata dalam hidup kita, hidup saya, hidup saudara. Anak-anak yang susah diatur dipakai juga untuk menyalibkan kita. Ya. Kadang-kadang kita lepas kontrol loh. Saya pernah anak saya yang paling kecil, saya udah lepas kontrol, itu marahnya sampai ubun-ubun saya itu. Saya bawa dia ke kamar mandi, bawa ke kamar mandi. Dalam hati, biar mamanya nggak tahu kita siksa di sana. Dia kan nangis tuh. Saya bengok gini supaya nggak nangis gitu.
Akhirnya saudara, saya hampir sesak napas saya. Dia bilang, Pak, saya nggak bisa napas lagi, Pak. Nggak bisa napas lagi. Waduh saudara, sejak itu saudara, saya nggak berani lagi. Saya nggak berani bawa anak ke kamar mandi lagi. Aduh, jangan sampai anak kita nggak sampai berani napas gara-gara kita bengep. Aduh, kita kan kepingin supaya mamanya nggak tahu kita hajar dia kan, kita bengep kan. Ini kita ini kapan sabarnya? Tuhan bilang, kapan sabarnya ya kamu ya? Dikasih anak rewel sedikit, kamu tuh marahnya kayak begitu loh. Kapan sabarnya? Aduh, dia bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni Tuhan. Aduh. Tuhan pakai orang-orang terdekat, anak-anak kita, masalah-masalah untuk terus menyalibkan kita. Tapi dahsyat loh, kita susah sekali mati. Tapi kita sadar saudaraku, kita sadar, kita punya progres. Amin. Proses disertai dengan progres. Proses, tapi harus ada naik kelasnya dong. Amin. Naik kelas dong kita. Ya. Pernah salah, tapi akhirnya kita belajar. Wah, saya tuh nggak boleh salah lagi. Kita naik kelas. Kita tidak boleh jatuh di lubang yang sama. Anak-anak muda. Ya, amin. Katakan amin. Nonton film porno salah nggak? Salah nggak? Dosa nggak? Dosa. Itu lubangnya, ya. Udah lubang, jatuh di lubang sama. Besok jangan nonton lagi ya. Oh, kadang-kadang anak-anak muda itu jatuhnya di lubang yang sama. Gak boleh. Kalau jatuh di lubang yang boleh. Ya. Boleh nggak Pak? Artinya jangan melakukan yang sama itu kamu lakukan salah di situ. Upgrade ya. Saya waktu saya masih di Bali ya. Saya itu kenangan yang nggak mungkin saya lupakan. Saya mau wakuncar. Masih remaja itu. Saya dibonceng dengan motor bebek 70. Lalu bebek 70 itu ada kecil yang sekarang itu lagi mahal itu kan 70. Iya, Honda 70. Saya dibonceng sama orang badannya segini. Karena dia badannya itu bongkok begitu, nggak tinggi. Jadi badannya begitu. Jadi kepala saya segini. Saya bisa melihat lebih jauh dari dia. Dia bawa motor. Saya bawa salak. Karena wakuncar, nggak boleh dong tangan kosong kan? Ya, harus bawa sesuatu. Jadi wah, mulai remang-remang nih saya pikir nih. Udah perjalanan sekitar 1 jam, jauh itu 1 jam. Namanya saya ke Lovina. Kalau Bali itu saya pernah ke Lovina kan? Itu ada gini apa lumba-lumba. Iya, lumba-lumba. Lovina. Saya dekat-dekat Lovina begitu, udah mulai remang-remang. Saya bilang saya lebih jauh bisa lihat. Wih, itu apa ya? Gundukan begitu. Lebih jauh. Saya bilang, hati-hati. Hati-hati. Biung. Waduh. Dia ngantem gundukan suruh. Jatuh saya. Jatuh. Waktu saya perhatikan, kan udah mulai remang-remang. Ini gundukan apa? Tai sapi sudah. Tai sapi ditabrak. Waduh saudara, saya jatuh di tai sapi itu. Sini siapa yang pernah jatuh di tai sapi? Belum pernah kan? Ini makanya saya bilang ini kenangan yang nggak mungkin saya lupa. Setelah saya jatuh di tai sapi itu, ya, kira-kira saya masih lama-lama nggak di tai sapi itu? Kira-kira lama nggak? Enggak, langsung segera bangun saya. Langsung segera bangun. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai orang ngeliatin kita masih duduk di tai sapi. Ngerti nggak artinya?
Kalau kita jatuh, itu mah biasa. Kita jatuh itu biasa. Tapi jangan terus ada di dalam kesalahan itu. Yang setuju katakan amin. Jangan menikmati kesalahan kita, nikmati dosa kita, nikmati. Jangan. Siapa saja pernah salah, betul? Di sini saya yakin semua yang hadir kini pernah salah. Amin. Ya. Tapi kita nggak mau hidup dalam kesalahan, betul nggak? Betul nggak? Kita harus bangkit dari kesalahan kita. Amin. Kita harus berdiri, tinggalkan kesalahan itu. Alkitab berkata apa? Orang yang mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya, dia beruntung. Tuh. Katakan amin. Orang yang mengakui kesalahannya dan meninggalkannya, dia beruntung. Wow. Jadi bersekutu dengan penderitaan Tuhan, yang pertama itu apa, saudaraku? Matikan, ya. Salibkan daging dengan segala keinginannya itu. Itu tugas saya dan saudara, ya. Supaya apa? Supaya Yesus semakin bertambah dalam hidup kita. Semakin nyata loh, ya, pribadi Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, bersekutu dalam penderitaannya. Yang kedua yaitu, ya, 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini berbicara tentang penderitaan. Karena apa? Karena Injil Kerajaan Allah. Saudaraku, ya. Mau nggak saudara? Kita belajar sepenanggungan dengan Tuhan. Beban yang ada di dalam hati Tuhan harus ada dalam hidup kita. Apa yang menjadi beban Tuhan harus ada dalam hati kita. Ada pujian mengatakan begini, ya. Tuhan, aku minta memiliki hatimu, mengasihi jiwa-jiwa. Beri aku merasa yang Engkau rasakan, belas kasihan-Mu Tuhan. Buatku memandang mereka yang terhilang, seperti Tuhan memandang. Beriku beban dalam hatiku, seperti beban di hatimu. Jadikan tanganku sebagai tanganmu, jadikan mataku sebagai matamu. Segenap hidupku, segenap milikku, semua hanya bagi kerajaan-Mu. Saudaraku, kita dipanggil oleh Tuhan. Tidak boleh kita hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Ini tugas kita, saudara. Ini bukan tugas pendeta. Saudara harus belajar berpikir begini. Tuhan, jadikan aku alat-Mu. Berikan aku beban yang ada dalam hati-Mu, Tuhan. Aku mau ikut sepenanggungan dengan Engkau, Tuhan. Pada waktu kita berdoa seperti itu, saudaraku, maka kita akan apa? Kita akan dikuatkan dengan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu akan bertambah-tambah dalam hidup kita. Jadi Paulus berkata, saudaraku, karena kasih karunia itu dia bekerja lebih keras, lebih giat daripada yang lain. Dia mau menderita bagi Tuhan, bagi jiwa-jiwa.
Dan pada waktu orang rela menderita bagi jiwa-jiwa, saudaraku, maka dia memiliki apa? Kasih Kristus. Pada waktu kita rindu membagikan kehidupan Yesus melewat hidup kita, saudaraku, kehidupan Kristus makin nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Pada waktu kita rindu membagi kasih Tuhan, kehidupan Kristus lewat hidup kita, maka kehidupan Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Suatu kali ketika gitu ya, saya beli soto. Biasa tugas saya itu dari pagi sampai malam untuk nyiapin makan anak-anak. Istri saya begitu dia nggak bisa. Jadi dari pagi sampai malam itu saya harus siapin makan anak-anak. Suatu saat saya beli soto gitu. Saya sudah mau pulang. Saya perhatikan kok ada ibu-ibu pakai baju Grab. Dia makan sama anaknya. Anaknya sudah remaja. Dia beli satu mangkok soto, dimakan berdua. Hati saya langsung iba dengan belas kasihan Tuhan. Seorang ibu berjuang untuk anaknya naik Grab. Kemudian sore-sore dia buka puasa, ketemu di sebuah warung soto. Kemudian dia makan bersama di situ dengan anaknya. Sotonya satu, nasinya dua. Aduh, langsung hati saya iba, saudara. Saya udah mau pulang, kemudian saya lihat begitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya langsung keluarkan dompet saya. Saya bilang, Bu, ini berkat untuk ibu ya. Dia langsung kaget. Saya percaya dia melihat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pada waktu kita berbagi belas kasihan Tuhan, itu orang lain itu lihat Kristus dalam hidup kita. Amin. Amin. Ini penderitaan karena kerajaan Allah. Kita rindu ya, orang-orang yang belum diselamatkan. Beriku beban dalam hatiku seperti beban di hatimu. Pernah nggak saudara berdoa begitu? Keren, saudara. Saudaraku, beban saudara apa? Apa sih beban kita sih sebenarnya? Masa bebannya cuma mikirin makan, minum. Itu bukan beban kita. Itu karena kita kadang-kadang malas itu jadi beban. Beban kita harus ini, saudaraku. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, kata Tuhan. Katakan amin. Bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Apa makanan yang tidak dapat binasa itu? Apa? Yaitu bekerja untuk jiwa-jiwa, untuk kerajaan Allah. Katakan amin. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, yang sampai kepada kehidupan yang kekal. Yaitu apa? Yuk kita sama-sama berjuang ya, cari jiwa-jiwa. Amin. Ya, mungkin kita bisa mengalami penganiayaan karena jiwa-jiwa, tapi kemuliaannya luar biasa yang akan kita terima. Amin. Kalau Tuhan percayakan kepada saudara berkat, ya, potensi apapun bentuknya itu, saudara pernah berpikir nggak itu untuk apa? Itu untuk kerajaan Allah. Amin. Itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita ini bukan tidak boleh lagi untuk mikirin diri sendiri, nggak boleh. Jadikan tanganku sebagai tanganmu, amin. Jadikan mataku sebagai matamu, segenap hidupku, segenap milikku, semua apa? Semua hanya bagi kerajaanmu. Itu namanya saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Amin.
Bagaimana caranya mengumpulkan harta di surga? Begitu. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan jadikan tanganku sebagai tanganmu, mataku sebagai matamu. Segenap hidupku, segenap milikku hanya untuk kerajaan-Mu Tuhan. Ini Paulus itu modelnya begitu. Paulus ini udah gak punya kepentingan bagi dirinya sendiri. Bahkan dia gak menikah, gak mikirin nikah lagi untuk kerajaan Allah. Boleh menikah gak? Boleh. Tapi kalau engkau menikah gak mikirin kerajaan Allah, berdosa. Ini penderitaan yang akan mendatangkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Amin. Ini penderitaan yang akan mendatangkan kemuliaan Allah. Saudara akan menerima namanya mahkota kemuliaan pada waktu saudara mau apa? Berjuang untuk kerajaan Allah. Mau nggak berbagi beban dengan bebannya Tuhan? Amin. Yes. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, ya, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, pikulah kuk yang kupasang, pada firman Tuhan. Sebab bebanku ringan dan enak, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudaraku, kalau kita berjalan dengan Tuhan, belajar dengan Tuhan setiap hari, itu ada beban yang Tuhan taruh di pundak kita. Amin. Itu bebannya Tuhan. Tuhan rindu sekali setiap jiwa diselamatkan. Amin. Tidak ada satu jiwa yang binasa. Masih punya keluarga yang belum diselamatkan kan? Saya masih. Keluarga saya di Bali masih banyak yang belum diselamatkan. Saya bergumul. Adik-adik saya di Jakarta ini, di Tangerang ini, adik saya banyak. Tapi saudaraku, diajak untuk cari Tuhan sungguh-sungguh, susahnya minta ampun. Zaman sekarang tuh begitu. Kita seperti apa? Seperti Nuh yang ngajak orang masuk Bahtera. Yuk masuk Bahtera, yuk masuk Bahtera. Tapi gak ada yang mau masuk Bahtera. Yuk hidup dalam kebenaran, yuk hidup dalam kekudusan. Susah sekali orang hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Kiranya berkat yang saya sampaikan hari ini betul-betul menjadi rema dalam setiap hati kita yang hadir pada sore hari ini. Tugas saudara dan saya apa? Ya, menyatakan Yesus hidup dalam hidup kita. Amin. Supaya setiap orang ya boleh bertemu dengan Tuhan lewat kehidupan kita. Amin. Tidak mudah Pak pergumulan ini. Iya tidak mudah. Tapi bisa nggak? Bisa. 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 Kekuatan kita tatkala kita terus ada di hadirat Tuhan. Saya percaya saudaraku, Tuhan kasih kemampuan bagi kita pada malam hari ini untuk bisa kita menyatakan kehidupan Yesus dalam hidup kita. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita berkata kepada Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama Tuhan. Semuanya sia-sia. Kita mau belajar sungguh-sungguh saudaraku.